Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buruh di Majalengka dan Purwakarta berunjuk rasa menuntut besaran kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024 sebesar kebutuhan hidup layak. Merasa diserempet, seorang anggota organisasi masyarakat di Cianjur memukul karyawan kantor perusahaan pembiayaan. Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 mendatangi sejumlah daerah di Jawa Barat untuk menarik dukungan warga. Seorang anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Cianjur memukul seorang karyawan kantor finance. Akibat pemukulan, korban mengalami luka sobek di bagian area mulut. Tersinggung merasa diserempet, seorang anggota Ormas memukul seorang karyawan yang mengendarai mobil di Jalan Dr. Muwardi, Desa Bojong Herang, Kecamatan Cianjur. Kejadian pada Selasa pekan lalu itu membuat karyawan kantor perusahaan pembiayaan terluka di bagian bibir karena pukulan dari anggota Ormas. Pemukulan terhenti setelah anggota Ormas lain berusaha menenangkan pelaku. Dia nyangka saya nyerempet dia. Nah, dia dari sana nyamperin saya ke sini, saya parkir di sini kan. Saya buka pintu, dia ngomong segala macam, ya pakai omongan kasar gitulah. Mana nyerempet orang kayak gitulah. Langsung dia nonjok saya, udah nonjok saya. Datang rekannya satu lagi ngerangkul yang si pelaku nonjok saya, ngerangkul, udah saya ikut juga ke sana. Saya lari ke dalam. Ormas yang berbuat onar di salah satu kantor ini tidak hanya sekali saja. Sebelumnya anggota Ormas yang sama sempat mendatangi kantor untuk menanyakan soal penarikan mobil. Saat itu Kepala Cabang Kantor Pembiayaan menyebut anggota Ormas yang datang dalam kondisi mabuk. Terjadiannya kan waktu itu ya Ihsan ya pulang dari operation mau masuk kantor, terhalang oleh beberapa anggota mereka yang lagi duduk ngopi. Kalau misalnya kita masuk terus ya pasti akan tabrak. Ya. Terus ada beberapa dari mereka berdiri ya karena mempersilahkan masuk. Yang satu lagi ngotot, dia nggak mau berdiri, malah info sih maki-maki gitu. Ihsan yang diparkir ya disamperin lah oleh si pemukul tersebut. Pada saat itu terjadi cekcok, ya langsung lah terjadi pemukulan di dalam mobil. Pak, waktu mereka geruduk ke ruangan Bapak itu sendiri mereka memang bau itu tercium alkohol? Tercium alkohol sampai beberapa lama. Kuasa hukum dari pihak kantor menyatakan perbuatan anggota Ormas telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tidak ada permintaan maaf dan lain sebagainya. Makanya kami berkenan terhadap aparat penegak hukum setegas mungkin proses ini tetap berjalan. Polres Cianjur membenarkan pelaporan atas kejadian tersebut. Pihaknya telah menangkap dan tengah memeriksa anggota Ormas yang diduga memukul korban. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Warga desa Karangsari menangkap basah seorang pemulung yang hendak mencongkel rumah warga. Pelaku pun ditangkap dan babak belur dihajar massa. Seorang pemulung barang bekas tertangkap basah mencongkel jendela rumah seorang warga di Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Meski berhasil membuka jendela rumah, warga langsung beramai-ramai menangkap pelaku. Berhasil ditangkap dan dihajar massa, pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dihajar massa dan diikat di tiang listrik. Dari tangan tersangka, petugas menyita linggis, golok, dan cangklong. Mereka melihat sumber suara, ternyata ada orang yang sedang mencongkel jendela. Kemudian saat bersamaan tetangganya melihat bahkan memvideokan bahwa ini orang akan mencuri. Tadi sudah saya video, kemudian teriak maling. Nah selanjutnya masyarakat sekitar datang sehingga diamankan orang tersebut. Tersangka dibawa ke Polsek Weru untuk diperiksa dan ditahan. Kini ia dijerat pasal 363 KUHP tentang percobaan pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Polisi akhirnya menangkap pria yang menembakkan senjata api di tempat umum kawasan Garut. Video letusan senpi rakitan itu pun sempat viral. Pelaku mengaku hanya pamer dan gaya-gayaan memiliki senpi rakitan. Pria yang menembakkan senjata api di tempat umum daerah Garut ini akhirnya terungkap identitasnya. Polres Garut menangkap pelaku di sebuah kafe di daerah Garut. Setelah diperiksa, pelaku berinisial S ternyata seorang residivis kasus kejahatan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membawa dan menembakkan senjata api di tempat umum hanya untuk gaya-gayaan. Sementara senjata api pistol rakitan, sebuah airsoft gun, dan 6 butir peluru dibeli dari seseorang dengan sistem bayar di tempat atau cash on delivery COD. Hanya untuk gaya-gayaan, alasannya untuk berkumpul dan segala macam, tapi itu kan di video jelas kita lihat bahwa dia menggunakan itu bukan dari hutan ataupun di tempat umum. Nah, kalau jenis senjatanya? Revolver ya, rakitan. Pelakuan beroleh dari Beroleh dibeli dari COD. Termasuk pelurunya gitu dong? Iya, semua dibeli dari COD. Dari penangkapan ini juga terungkap bahwa pelaku juga kerap mengaku sebagai anggota buruh sergap atau buser. Polisi berharap warga melapor jika pernah dirugikan pelaku yang mengaku-ngaku sebagai anggota buser. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka S agar melapor ke Polres Garut dengan akan menanti tentunya dan tentunya juga dilakukan ambil keterangan dari yang melaporkan. Karena yang bersangkutan sudah itu sebagai polisi dan bidang buser, jadi mudah-mudahan masyarakat tidak ada korban dari tersangka. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Tindak kekerasan dalam rumah tangga rentan mendera wanita karena terbakar api cemburu. Seorang suami di Cirebon nekat membakar rumahnya. Sebelumnya sang istri pun dipukul, dicekik hingga diancam mati. Suniani mendatangi Makopolsek Gegesik untuk melaporkan perbuatan suaminya Hudi. Wanita 30 tahun ini melaporkan suaminya atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Korban sempat dipukul dan dipecut sabuk hingga mengalami luka lebam di leher dan lengan. Puncaknya saat korban dan suaminya cekcok hingga ia dan rumahnya disiram dengan bensin. Saat itu hanya rumahnya yang dibakar, sementara suaminya kabur. Cocok juga cuman mulut-mulut doang tuh, tapi aku tuh makanya tuh ya Allah, masalah segitu aja sampai bakar rumah. Rumah yang terbakar tuh milik siapa? Milik saya. Milik saya. Dilakukan oleh suami saya. Pun rumah itu tuh rumah sama yang suami yang dulu. Tuh, dia tuh ngancamnya harus mati saya tuh. Oh, emang rencananya mau bunuh ibu? Mau bunuh saya dia tuh. Polisi yang menerima laporan korban mendatangi lokasi kejadian dan memasang garis polisi. Polisi juga meminta keterangan yang lebih dalam dari korban maupun saksi terkait. Itu ada ADRT yang mana memukul atau memakai sabuk ya tangannya, intinya terus cekikan leher, kemudian membawa cutter ya, sehingga luka pun ada. Luka tangannya itu luka dari sabetan dari sabuk itu, kemudian ada dari cutter, ada luka-luka. Saat ini korban berada di rumah saudaranya. Polisi masih mencari terduga pelaku. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Tekan angka kriminalitas, petugas gabungan menyita ribuan botol miras dari sebuah truk box di Garut. Bahkan petugas menemukan ribuan botol miras lain di sebuah toko di pusat kota. Penggeledahan mobil box ini terjadi di pusat kota. Petugas menemukan ribuan miras yang diduga dari sebuah toko pendistribusi dan pengecer miras. Petugas lalu menyisir ke dalam toko dan menemukan ratusan botol miras sebagai merek yang siap edar. Seluruh botol miras diangkut dan disita ke kantor Satpol PP Garut. Beberapa waktu lalu, petugas juga membongkar praktik penjualan miras yang berkedok rumah toko sembako di Jalan Karacak, Garut Kota.
Selain melanggar perda, peredaran miras bisa memicu korban jiwa seperti yang terjadi di Subang beberapa waktu lalu.